Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Sebentar ya. Oh iya, hari ini yang belum presentasi dipersilahkan. Tinggal siapa ya? Belum ada datang. Belum. Belum. Oke. Oke. Nathan, Java, kelompoknya udah lengkap belum? Ini kita pertemuan terakhir loh ya. Langsung presentasi aja, Pak. Udah lengkap personil kamu. Satu lagi, Pak, si Khairi. Oh, lagi OTW nggak dia? Nggak tahu deh. Waduh, Nggak ada kabar ya, Pak. Dari kemarin nggak ada kabar Pak dia Pak. kerja kelompok kalian gimana? Bisa menghilang kayak avatar dia? Ya udah, kalau emang nggak ada kabar, daripada kita menunggu yang tidak ada pasti, dipersilahkan. Oke, mulai aja ya, Pak. Oke. Bentar, Pak, lagi loading.
Udah kelihatan loh. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kelompok kelompok saya kelompok 1 pakai metode waterfall. Jadi kami bikin sistem presensi online. Anggota kelompok kami ada saya, Nathan, Diaski, Gary, sama Hairi. Oke, Oke. selanjutnya saya serahkan kepada Diaski. Metode waterfall. Metode waterfall itu ada 5 cara. Yang pertama, requirement analysis and definition. Kedua, system and software design. 3, implementation and unit testing. 4, integration and system testing. Yang terakhir adalah operation and maintenance. Next. Requirement analysis and definition. Pengertian dari requirement analysis adalah tahap interaksi, intensitas antara analisis sistem dengan komunikasi, pemakaian sistem, di mana tim pengembang sistem menunjukkan keahlian untuk mendapatkan tanggapan dan kepercayaan pemakaian sehingga mendapat partisipasi yang baik. Mengapa perlu dilakukan requirement analysis? Sedangkan requirement analysis adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi mengenai sistem atau perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga harapannya adalah sistem informasi yang akan kita buat dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas. Requirement analysis itu terbagi 2 kebutuhan data dan fungsional. Kebutuhan data terdiri ada data guru, data siswa. Sedangkan yang fungsional proses register untuk guru dan siswa, proses login untuk guru dan siswa, generate kode presensi, check-in untuk siswa, dan terakhir riwayat presensi. Untuk materi selanjutnya akan dibawa oleh Giri. Oke, system and software design. Step 2. In case di diagram ini ada seorang guru dan untuk mengelola data siswa dan generate kodenya. Dan siswa nge-check in. Dan ini activity diagram guru. Guru generation kode. Kemudian menuju ke menampilkan kode dan menampilkan siswa yang hadir dan mendapatkan informasi. Dan siswa input kode dan sistemnya memeriksa kode dan menampilkan riwayat presentasi dan mendapatkan informasi. Implementation and unit testing. Penulisan program. Ada 5 caranya ya. Aplikasi berbasis website, dan kedua menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan ketiga menggunakan CSS framework Bootstrap 5. Yang keempat menggunakan framework Delivering level 9 dan menggunakan database MySQL. Ini contoh salah satu user interface ya. Salah satu aplikasinya. Ada login, terus ke guru dan ke siswa. Dan saya akan bacakan untuk Nathan. Oke, selanjutnya yang tahap keempat yaitu integration and system testing. Jadi setelah dites semuanya udah berjalan lancar, proses register untuk guru dan siswa sudah berhasil, login untuk guru dan siswa juga berhasil, terus generate kode presensi juga berhasil, check-in untuk siswa berhasil, riwayat presensi berhasil. Ini semuanya udah, ini yang di user interface itu screenshot dari tesnya juga. Terus selanjutnya operation and maintenance. Operasionalisasi dirancang agar dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Pemeliharaan sistem dirancang dengan dilakukannya pemeriksaan periodik terhadap data pada aplikasi. Mungkin cukup dari kelompok kami. Oke. Thank you. Kelompok 1. Silakan yang mau bertanya.
Ini waterfall ini merupakan ini ya, suatu apa, metodologi yang paling paling tua lah ibaratnya. Jadi sebenarnya flow-nya itu ya hampir banyak diduplikasi dan merupakan yang lain itu improvement gitu. Kebanyakan itu improvement dari si waterfall ini. Nah, jadi si waterfall ini kemungkinan tuh yang paling paling banyak lah digunakan karena dia merupakan paling tua gitu. Bagi aplikasi terdahulu banyak untuk pakainya si waterfall ini. Sambil mundurin coba mungkin teman-teman yang lain mau lihat. Ayo yang mau nanya. Dari kemarin anteng-anteng aja ini. Kalian udah pada kompak kan satu kelas. Yang ada yang nanya. Coba dimundurin lagi. Oke, penerapan metode waterfall. Sistem presensi. Sama. Oke. Di kelompoknya itu ya. Coba di kelompok. Di itu ya, apa nanti ditambahkan gitu ya, apa
title lagi, job desk masing-masing gitu ya, siapa yang berperan gitu ya, mana yang jadi project leader, mana yang bagian developer, mana yang bagian analisis. Oke, dijabarkan di tiap-tiap kelompok. Sama si Kairi ini dia bagian apa? Kairi dia bagian yang cari materinya, Pak. Kerja tapi ya, dalam kelompok kalian ya? Hah? Yang bagian nyari materi metodenya, Pak. Nyari metodenya. Metode satu. Oke. Oke, di next aja. Kan ya, nggak ada yang nanya. Oke, stop dulu. Nah, ini ya. Jadi maksud tujuan saya itu supaya kalian membuat menggunakan tiap metode yang berbeda-beda tuh biar kalian ngerasain gitu, simulasi langsung gitu ya, membuat suatu aplikasi gitu ya dengan menggunakan suatu metode tertentu sampai kalian juga ngerasa gitu ketika menggunakan metode ini kendala apa yang kalian rasakan gitu di dalam tim kalian gitu, di dalam ini nyata metode ini punya kelemahan apa atau apa. Nah, itu akan lebih terasa sebenarnya kalau ketika improve langsung gitu ke dalam pembuatan projectnya. Contoh misalnya di metode waterfall ini, jadi ada 5 tahapan ya. Pertama karena dia yang paling saya bilang tadi dia paling lama, paling ini sebenarnya metodenya itu paling paling banyak digunakan dan metode lain itu biasa tuh terjadi kendala gitu. Seperti di sini step by step-nya kan dia rekrutmen dan analisis gitu kan, definition, di analisis dulu gitu, rekrutmen yang dibutuhkan apa segala macam, lalu sistem software design, implementation dan unit testing gitu, lalu integration. Nah, ini step by step sebenarnya step by step by flow. Kalau mulus gitu ibaratnya, kalau flow-nya lancar dalam membuat suatu desain yang baik itu menggunakan waterfall ini nih. Nah, tapi lagi ketika terjadi kendala gitu, rekomendasi analisisnya jadi masalah gitu, nggak selesai gitu kan, usernya banyak mau, terus besoknya minta A, besoknya minta C, terus berubah-ubah terus gitu kan, otomatis orang software sama sistem desainnya nggak ngebuat-buat dong, ini usernya minta-minta atau apapun. Nah, mungkin dari situ mulai gitu berkembang lah gitu metode-metode yang lain, menggunakan apa yang bisa mengurangi atau menutupi kelemahan gitu jika terjadi permasalahan pada waktu rekrutmen atau pada waktu software and design, tim development-nya atau terlalu sedikit kita cuma 1 orang atau segala macam gitu. Ketika waktu testing kita nggak ada orangnya gitu, nggak ada apa, makanya mereka menggunakan metode yang lain gitu, yang menurut mereka tuh bisa menutupi kekurangan tersebut. Nah, dengan metode si waterfall ini metode yang paling tua dan paling umum, dan mereka tuh ekspektasi itu semua sumber dayanya lengkap ya, dan semuanya itu berjalan sesuai alur gitu. Ketika rekrutmen analisis selesai, mereka baru mulai melakukan sistem dan software design gitu kan, dengan ekspektasi itu nggak ada perubahan lagi gitu. Ketika habis analisis, besoknya tuh si user nggak minta perubahan, nggak ada penambahan, ataupun nggak ada fitur yang berubah lah. Jadi dia buat softwarenya udah selesai gitu ya, lalu mulai implementation dan testing, unit testing gitu ya. Ekspektasi ya si software itu benar-benar selesai. Oke, setelah itu diintegrasi, sistem testing, dan setelah itu udah operation maintenance gitu. Oke, di next saja. Oke, ini step pertamanya. Nah, ini ya, kayak bener karena dia udah step pertama namanya database. Nah, di sini dia jelas nih untuk kelompok 1 ini. Nah, dia udah tahu nih kebutuhannya itu kita pisahkan nih untuk membuat si presence ini, dia pisahkan untuk menjadi 2 tuh. Dia butuh data guru, itu data siswa gitu, dan dari data tersebut dia dapat kebutuhan fungsional itu apa yang dibutuhin untuk membuat presensi ini, apa aja yang dibutuhin gitu. Itu ada proses register, ada proses login, generate code segala macam. Nah, dia dapat gitu kan sebuah kebutuhan dari ketika analisis dan desain ini. Nah, dari si kebutuhan ini baru nanti dia bisa tahu step by step-nya untuk sistem development apa yang perlu dibuat. Nah, dia bisa tahu gitu kan apa yang harus dibuat, apa yang harus digarap berdasarkan dari si kebutuhan fungsional ini. Oke, next. Nah, setelah dapat tadi ya, dibilang dia harus sesuai flow gitu. Ketika si desain tadi nggak kelar ya dia nggak bisa ngebuat ini juga. Nah, ini dia mulai ngedesain, mulai membuat itu ya. Ini secara use case-nya secara sederhana dan bisa dicoret.
Ini saya coret nggak apa-apa ya? Oh, bukan saya presentasi nggak bisa nih. Share screen source. Oke, tapi nggak apa-apa deh. Ini karena sederhana ya, jadi sebenarnya nggak gitu salah juga gitu. Tapi kalau ini biasanya tuh dimasukin ke dalam kotak, oke. Kotaknya itu buat tahu gitu bahwa yang di dalam kotak itu adalah aplikasi kalian gitu ya. Dan di luar kotak itu adalah si aktor atau si user, entah aktor atau si user gitu yang mempunyai koneksi ke dalam aplikasi kalian. Nah, jadi kalian tahu batasan ke si aplikasi kalian tuh sampai mana gitu di dalam kotak tersebut. Oke, nah tapi ini karena cuma aktornya cuma satu gitu ke dalam ini, jadi kita bisa memahami gitu ya bahwa si dua ini adalah fitur yang ada di program. Tapi kan ketika nanti ada dua aktor atau lebih gitu ya, nah, ini perlu dikotakin jadi buat sebagai batasan. Tapi nggak apa-apa, oke, ini secara sederhana gitu. Oke, jadi si guru ini yang bisa dilakukan tuh cuma dua hal ya, generate code sama mengelola data siswa. Oke, gitu ya, karena kita belum dapat juga gambaran presentasi mesin presensi yang mau dibikin itu seperti apa. Tapi kalau menurut ini kebutuhan cuma seperti ini juga nggak ada salahnya gitu. Oke, di next. Oke, sedangkan si siswa ini tugasnya tuh check in. Oke, next. Nah, sini guru nih ya, jadi activity diagramnya. Nah, tadi kalian bikin ada dua tuh. Si guru itu bisa nge-generate code sama mengelola data siswa ya kalau nggak salah tadi. Nah, di sini activity diagram kalian cuma satu nih ya. Jadi dia nge-generate code, nampilin code, terus dia nampilin data siswa gitu, mendapatkan informasi. Oke, di next. Nah, ini udah siswa. Nah, berarti si guru tadi tuh cara mengelolanya, kalian nggak jelaskan activity diagramnya. Oke, nanti ditambahkan activity diagram siswanya. Si guru untuk mengelolanya itu seperti apa. Terus si siswa ini dia tadi bisa ngapain tadi? Coba dimundurin 2 kali. Pas siswa itu dia membuat check-in. Oke. Jadi activity diagramnya oke, next lagi. Siswa itu gimana proses cara si siswa itu melakukan check-in. Oke, nah di sini siswa dia masukin code, terus dia mau meriksa, sistem nggak ngeriksa ya kodenya apakah terdaftar atau apa. Nah, setelah udah dia tampilin riwayat presensi, setelah itu dia dapetin informasi. Saya nggak tahu sih, tapi sebenarnya ini salah sedikit aja sih. Kayaknya kalau fungsinya check-in, ini dia habis memeriksa code ya udah gitu. Mungkin tinggal menampilkan informasi gitu bahwa check-in berhasil atau apapun. Data presensi harus ditampilkan atau enggak tuh kayaknya nggak tepat gitu kalau kalian mau menggunakan kata check-in ya. Kecuali si siswa ini dia mau melihat gitu riwayat atau apa, nah itu oke lah. Oke. Jadi kalau bisa sih menampilkan riwayat ini, kalau fungsi tugasnya, kalau si tadi ya, si siswanya ini cuma melakukan check-in, kayaknya dia nggak butuh menampilkan riwayat, karena dia cuma mau check-in ya. Oke, di next. Nah, ini implementasi, dan si unit testingnya tuh gimana kalian mengimplementasi tadi ya, udah didesain, udah dibuat gitu, segala macam, berarti tinggal tahap tim developer kalian gitu ya, gimana mengimplementasinya. Nah, di sini bagus, di sini dia udah jelasin gitu, ketika dari analisis segala macam dia jelasin gitu, dia aplikasi yang tepat gitu ya, sesuai kebutuhan tadi itu, sesuai analisis kebutuhan segala macam, kayaknya paling cocok ke aplikasinya ini dibuat dalam bentuk website gitu ya. Itu udah ada pertimbangannya nih, gak cuma tiba-tiba gitu ya, kita bikin pakai apa, aku lagi pengen Android, udah bikin aja ke Android, enggak, jadi berdasarkan analisis kebutuhan, kita yang tahu gitu. Ketika guru atau semua gitu kan mereka menggunakan komputer, oke, berarti ini tepat menggunakan website. Ketika ternyata siswa-siswa itu pada nggak punya komputer atau apa gitu, punya HP, ya udah kita menggunakan HP, atau ada beberapa beragam, ada pakai HP, ada yang pakai laptop atau apapun. Nah, mungkin dari situ udah ambil kesimpulan gitu, aplikasi yang tepat itu berbasis menggunakan website.
lalu menggunakan bahasa programannya gitu ya. Di sini jelasin gitu ya. Ketika dalam pembuatannya apa aja gitu ya yang digunakan, tingkat kesulitan segala macam. Nah, jadi ketika kita ngelihat pun juga kita bisa dapat nih, bahwa ketika pembuatannya ini menggunakan ini apapun dan tingkat kesulitan segala macamnya kita bisa terlihat. Oke, next. Oke, nah user interface, UI, tadi sih sebenarnya nggak ada ya. Kita cuma oke lah untuk merepresentasikan gitu ya ketika aplikasinya udah jadi, tapi bukan kita bikin user interface ke dalam user, tapi di sini ya. Tapi benar-benar ketika buat gitu ya sampai aplikasinya jadi, nah ini mungkin kita buat presentasi gitu ya ketika aplikasinya jadi mau didemokan itu seperti ini. Oke, tapi nantinya kita nggak bikin user interface yang buat ditampilkan sementara ya. Oke, untuk metode si waterfall ini, jadi dia langsung buat aplikasi jadi karena tadi udah rekrutmen analisisnya itu udah pasti, udah sesuai banget lah, udah nggak mungkin ada perubahan, ada kesalahan gitu. Rekrutmen analisis kebutuhan juga tadi pembuatan desain segala macam juga udah pasti ketika udah masuk ke tahap ini udah pasti perfect gitu, udah pasti udah selesai pada tahap itu. Jadi ketika pembuatan ini kita nggak perlu lagi bikin UI, bikin testing segala macam, tinggal langsung aja buat programnya sampai programnya itu selesai. Karena nggak akan ada lagi hal yang berubah. Nah, ini contoh aja, oke. Jadi jangan user interface, misalnya tampilan program atau apapun gitu, biar kita nggak miss nangkapnya. Oke, ini sekilasan gitu aplikasinya setelah jadi. Oke, di next. Oke, integration and system testing. Nah, ini oke. Nah, ini untuk bagian testingnya gitu ya. Nah, si bagian testingnya ini dia ngecek nih untuk pada tiap-tiap menu tadi. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba lihat di riwayat kebutuhan tadi. Nah, 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Jadi bagus nih. Bagian testing dengan fungsi kebutuhan dia bandingkan gitu ya. Apakah udah sesuai semua gitu kebutuhan fungsionalnya? Apakah tadi itu? Kita balik lagi ke bagian testing. Oke, nah apakah udah sesuai semua gitu ya tiap proses yang dibuat gitu, ketika untuk proses register apakah udah selesai, udah sesuai untuk proses login, reset code, check in, presensi ketika udah sesuai semua berarti oke, berarti ini udah lulus testing gitu, dia bisa di live atau langsung diberikan ke dalam customer gitu. Nah, justru yang bahaya itu ketika muncul lagi tiba-tiba ada menu-menu baru nih di analisis kebutuhan gitu kan, kalian butuh ada check in, ada apa tiba-tiba pada waktu di pemeriksaan dan di ini ya di unit testing ini tiba-tiba muncul menu baru atau malah menu yang dibutuhkan itu ternyata tidak ada. Nah, itu justru yang berbahaya dan salah. Nah, di sini bagus ya, berarti kebutuhan dan si testingnya itu udah sesuai gitu ya. Jika udah sesuai semua berarti udah siap diberikan customer. Oke, di next. Oke, nah ini terakhir operation and maintenance. Oke, nah sebenarnya ini nggak gitu nggak wajib sebenarnya, tapi kalau di sini mau dijelaskan aja gitu ya, operation sama maintenance-nya itu juga nggak apa-apa. Oke, jadi di operation ini sebenarnya udah aplikasi udah diberikan gitu ya, kalau diberikan ke customer gitu ya udah, misalnya itu tinggal masalah operasional sama maintenance seperti apa itu sebenarnya udah ada di tahap tahap kedua gitu atau tahap ketiga, entah nanti ada perubahan segala macam. Nah, ini udah ada berbagai tahap. Nah, ini jelasin sedikit doang sih. Operasionalnya ini dilakukan oleh guru dan siswa dan segala macam. Oke. Udah bisa nih. Pada lagi. Oke, thank you. Kelompok 3 cukup bagus penjelasan waterfall-nya. Cukup mendeskripsikan gitu ya gimana proses waterfall itu sendiri. Jadi cuma kurang dikit doang tadi ya, kurang 1 ya, atau kurang 2. Oke, thank you kelompok 3. Ada tepuk tangan nggak untuk kelompok 3? Silakan Kelompok berikutnya. 1, Pak. Oke. Ini kelompok. Berarti kelompok terakhir, kelompok siapa nih? Raihan. Raihan, Dava,
Romi Fadli. Yang orang ada. Oh, ada semua. Silakan mau presentasi. Ya, Pak. Oke. Bibi siap-siap atau gimana ini? Kelompoknya Ya, Pak, lagi nunggu yang mau share screen, Pak. oke. Kelompoknya lengkap kan ya? Pak, bentar Pak. Lagi Iya. menghadapi nge-lag yang Iya, lengkap, Pak. Oke. Lengkap, Pak, lengkap. Jadi ini nunggu yang share screen dulu nih, Pak. Bentar, Pak. Apa kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya di sini akan membuka presentasi perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan metode yang kami bawa sebelumnya. Oke. Oke, nah sebelumnya perkenalkan dulu ini tim kami. Di sini ada Bang Romi Fadli jadi bagian back end. Di sini saya sendiri Ahmad Petrahan jadi DevOps. Terus ada Abdul Rahman Zohari, dia jadi project manager. Dan di sini ada Dafa Faizuddin Ahmad, dia jadi UI UX. Nah, oke. Next. Di sini metode yang kami bawa yaitu tentang metode opportunity approach. Nah, di sini bisa dilihat bahwa metode yang kita bawa ini beda dari metode yang sebelumnya. Nah, metode kelompok sebelumnya. Di mana metode ini lebih mengandalkan software yang sudah dibuat atau dibikin oleh developer lain atau pengembang yang lain, terus kita kembangkan lagi dengan menghubungkan antara beberapa software gitu. Mungkin contoh implementasinya seperti ini. Anggap aja contoh implementasinya pada suatu komputer PC. Nah, biasa kan di dalamnya tuh ada motherboard, RAM, power supply dan semacam jenisnya. Nah, itu semuanya bukan dalam satu tempat satu produksi gitu. Pasti RAM beda pabrik, terus motherboard-nya beda, terus power supply-nya beda, tapi mereka disatukan. Nah, itu contoh implementasi dari opportunistic approach ini, metode yang kita bawa sekarang. Oke, di sini dari keuntungan metode yang kita bawa ini, nah, jadi keuntungannya ada dia lebih fleksibilitas. Nah, di mana tuh dia lebih fleksibelnya itu mungkin simpelnya itu dia bisa custom.
Dalam arti itu apapun yang kita butuhkan gitu kan, memang kebutuhan gitu kan. Jadi misalnya kita butuh contohnya, dia mau gunain Docker pada sistemnya bisa. Nah, jadi itu kayak custom, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu ribet gitu. Di sini ada inovasi ya. Inovasi itu dia lebih kayak mendekati opportunistic. Dia mendorong eksperimen dan apa ya? Yang apa ya? Dia bikin tuh kita lebih inovatif gitu, lebih apa? Beda dengan sebelumnya itu ada beberapa metode itu harus ngoding manual atau semacam jenisnya banyak. Kalau ini lebih inovasi, lebih luas gitu. Ibaratnya kita mau berkarya itu lebih fleksibel gitu, tadi kan disampaikan fleksibel. Oke, di sini ada namanya kesuksesan. Kesuksesannya itu lebih besar. Nah, kenapa tuh? Karena tuh dia mungkin karena mudah tadi kan, karena dia cukup mengembangkan dari software 1, software 2, software 3 itu disatuin, dikembangkan, membuat sesuatu. Nah, terus dia lebih efisien, dia lebih ketahanannya pun, ketangguhannya pun bagus. Mungkin metode ini masih baru ya, pada umumnya jarang digunakan. Tapi menurut kita metode ini tuh lebih tidak memakan waktu, gitu kan. Ibarat tuh dia bisa tergantung ini. Mungkin ditekan itu tergantung dana yang digunakan oleh klien tadi. Jadi itu bisa menyesuaikan tergantung kebutuhan. Nah, oke, di sini ada alur ininya. Alurnya pun simple. Alur dari proses approach-nya. Nah, di sini ada di mana phase prototype. Nah, ini di mana tuh jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dia sudah ada suatu software atau program gitu kan, prototipenya dulu untuk ditunjukkan ke kliennya. Nah, setelah itu baru, nah sini ada modify until satisfy. Nah, jadi itu di mana sini kita harus modifikasi gitu. Nah, maksudnya itu ketika kita nunjukin ke klien kita, ini loh prototipenya. Nah, sudah dilihat prototipenya, terus kayak kliennya mau, kayaknya aku mau kayak akses seperti kayak enkripsi, dia mau bikin tuh gimana caranya komunikasi, anggap aja nih kayak dia mau bikin suatu jalur komunikasi gitu kan, komunikasi pribadi, kayak komunikasi antara komputer ke komputer lain, tapi jaraknya jauh. Biasa kan ibaratnya lokal. Nah, kita bikin suatu jaringan lokal, tapi bisa jarak jauh. Nah, antar kota. Nah, jadi itu anggap aja itu sistemnya, prototipenya tadi. Nah, lalu tuh si klien ada bagian modify until satisfy. Nah, ini nanti tergantung kliennya mau tambah custom apa. Misal, saya mau tambah ini loh, tambah tampilan UI UX-nya, bisa langsung tampil. Karena mungkin ada tools yang bisa langsung menambahkan untuk ada tampilan UI UX. Atau juga ada yang beberapa tuh yang mau nggak usah lah pakai tampilan UI UX gitu kan, cukup tampilan berbentuk CLI atau semacamnya. Nah, selanjutnya itu ada bagian improvement idea. Nah, jadi improvement idea ini ketika nih si klien tadi dia berpikir lagi nih, dia punya ide lagi. Nah, jadi itu nggak perlu lagi kayak ada beberapa metode itu harus ribet, dia nggak bisa diulang lagi atau semacam jenisnya. Nah, kalau ini cukup improve idenya tuh cukup baik lagi tuh, modifikasi aja gitu kan, karena maksudnya tuh untuk digabungkan gitu kan, untuk dikembangkan menjadi satu software yang mau kita bikin tadi. Nah,
Oke, next. Nah, ini contoh implementasinya yang kita bikin, yaitu suatu jalur komunikasi yang dimana tuh biasanya komunikasi lokal itu bisa kita bikin melalui ini ya, antar gedung, cuman satu gedung atau antar ruangan gitu kan. Nah, tetapi kita ini prototipenya kita bikin. Nah, kita bikin suatu jalur komunikasi yang jarak jauh, tapi menggunakan IP privat. Nah, itu biasanya digunakan itu supaya sesuatu ini ya komunikasi atau transaksi sesuatu hal supaya nggak ketahuan. Nah, jadi itu di sini prototipenya. Mungkin lebih jelasnya prototipenya bakalan dijelaskan oleh Bang Romi. Dipersilakan. Oke, untuk Bang Romi. Ya, oke, saya lanjutkan ya Pak. Jadi ya, jadi salah Nggak ada satu yang di share screen. ya habis ini saya share screen Pak. Oh. Ya, nanti habis ini saya izin share screen. Oke, saya jelaskan sedikit dulu. Jadi salah satu contoh implementasi dari metode opportunity approach ini adalah kita akan membuat sebuah program VPN. Program VPN, server VPN, aplikasi untuk server VPN, aplikasi untuk klien VPN. Nah, kenapa project VPN ini salah satu contoh yang baik untuk metode opportunity approach? Karena metode opportunity approach ini menekankan pada kustomisasi gitu, pada customize. Bagaimana sebuah project itu awalnya dikembangkan secara basic sekali, sangat basic, lalu fiturnya itu dikembangkan sesuai dengan permintaan tiap-tiap klien yang berbeda. Nah, sesuai opportunity yang akan kita dapatkan, tergantung seberapa banyak duitnya gitu loh. Nah, jadi misalkan ada yang minta, yang penting kita program jalan dulu aja. Nah, adminnya kita juga nggak punya orang untuk jadi admin kok gitu. Ya udah kita bikinnya CLI aja, Command Line Interface gitu kan, karena cepat, murah gitu kan. Tapi kalau misalkan ini kita ada budget lebih nih, kita mau admin yang ada GUI-nya bisa aja gitu. Nah, jadi sini saya coba share screen Pak untuk demo dari project VPN-nya, salah satu contoh dari metode opportunity approach. Oke, izin share screen. Oke, saya jelaskan dulu sedikit cara kerja demonya. Jadi di sini kita telah mengembangkan sebuah program sederhana menggunakan bahasa Bash scripting untuk menjalankan sebuah server VPN di cloud. Gitu ya. Jadi sudah ada aplikasi server VPN di cloud. Program itu seperti ini. Coba kita ke files. Ya. Jadi di sini kita kembangkan pakai Bash scripting. Ya, ada di sini softwarenya nanti jalan pakai Docker ya. Di sini ada file docker compose.yml-nya. Kemudian script untuk servernya itu sendiri ada di file admin.sh ini, gitu. Ini di admin.sh. Nah, script ini sebenarnya itu memanipulasi software yang sudah ada di dalam cloud itu sendiri, yaitu IP tables dan OpenSSL. Jadi IP tables-nya itu akan dimodifikasi agar jaringan virtual itu bisa terbentuk, port-nya bisa dibuka gitu, IP virtualnya bisa dibuat. Sedangkan OpenSSL itu untuk menerbitkan sertifikat SSL agar orang bisa connect ke VPN-nya. Oke, jadi aplikasi yang kita kembangkan ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi di server di cloud itu sudah ada kita pasang aplikasi server VPN. Oke, kita coba shift klik kanan di sini, open Git Bash here. Oke, shift klik kanan, open Git Bash here. Oke, kemudian saya coba remote ke server saya. Oke, nah jadi ke VPN. Nah, di sini barangnya sudah ada.
Nah, kalau di sini saya mau jalankan server VPN-nya, saya tinggal ketik VPN sleep up. Ya, gitu ya. Nah, kita minta password. Oke. Nah, kalau server udah jalan seperti ini, maka komputer lain dimanapun, karena kebetulan cloud-nya ini menggunakan IP publik. Sebentar. Oh ya, passwordnya bentar. Saya ketik lagi. Oke, kalau server udah jalan seperti ini, karena server ini sudah menggunakan IP publik, jadi dimanapun di seluruh dunia itu bisa diakses ya. Nah, dalam hal ini akan ada 2 komputer yang mengakses server ini, server VPN ini, yaitu komputer saya sendiri dan komputer rekan saya Dava. Nah, nanti saya akan connect ke VPN ini, Dava juga akan connect ke VPN itu. Oke. Nah, karena dua-duanya connect ke VPN yang sama, kita akan mendapatkan IP privat. Nah, cara kerjanya itu ibaratnya kayak jaringan lokal, gitu. Jaringan lokal tapi via internet. Kalau bisa dianalogikan, biasanya kita ada di dalam satu bangunan yang sama, connect ke router WiFi yang sama. Nah, itu kita akan mendapatkan IP yang satu jaringan kan. Misal di kampus lah gitu. Di kampus ada laptop saya, ada laptop Dava, connect ke jaringan WiFi kampus yang sama, maka pasti bisa saling ngeping satu sama lain ya kan. Kalau bisa saling ngeping berarti saling bisa akses juga. Misal di laptopnya Dava ada web server, saya pasti bisa akses gitu. Tapi kalau misalkan saya di Pamulang, Davanya di Jambi misalnya gitu. Lah kalau Dava punya web server kan saya nggak bisa akses kalau Davanya nggak punya IP publik. Nah, dengan VPN ini, Dava connect VPN, saya juga connect VPN, saya akan dapatkan IP virtual baru. Dava juga akan dapatkan IP virtual baru, sehingga kita bisa saling ngeping gitu. Nah, kita demokan ya. Ini kan servernya udah jalan nih ya. Server udah jalan. Nah, saya buka aplikasi OpenVPN Connect. Nah, jadi maka saya akan mendapatkan IP privat nih. IP privat baru gitu loh. 10.8.0.2 di sini. Nah, kalau misalkan saya disconnect, IP ini bakal hilang. Nah, sekarang Dava di komputernya dia juga akan connect ke OpenVPN Connect ini. Coba Dava share screen. Baik, bisa dilepas, oke. Mari kita chill ya. Nah, nih, terus. Nah, ini OpenVPN Connect saya menggunakan profil yang dikasih oleh Bang Romi. Kita akan mengkoneknya. Dan ini ada API private API key, yaitu 10.8.0.3. Dan untuk mencontohkan bahwa kita itu connect, Bang Romi akan memasukkan link ke komputernya dia. Bang Romi. Bang Romi, udah connect nih dengan private IP 10.8.0.3. Oke, udah ya. Udah. Oke, jadi karena Davanya di situ udah jalanin ya, udah dapat ya IP-nya 10.8.0.3. Nah, harusnya karena kita connect di jaringan lokal virtual yang sama, harusnya saya bisa akses di sini ya. Coba saya akses di sini. Di Chrome. Kita buka di incognito aja. 10.8.0.3.28080/dashboard. Nah, kalau Dava kan di situ localhost ya.
Nah, nih saya bisa akses nih yang ada di browsernya Dava di sana gitu. Kalau kenapa si Dava aksesnya localhost? Kalau saya 10.8.0.3 ya karena Dava ngakses ke laptopnya sendiri localhost gitu. Nah, kalau saya ngakses ke laptopnya Dava, kalau kita ada di jaringan WiFi yang sama, ya saya tulisnya IP Dava misalnya 192.168.8.5 gitu misalnya. Tapi karena kita connect-nya jaringan VPN, ya IP-nya VPN-nya, IP VPN virtualnya si Dava segini, .3. Kalau saya .2 tadi kan kelihatan gitu. Kalau Dava di sana disconnect, coba Dava di sana disconnect ya. Disconnect VPN. Baik, sebentar. Oke. Frame. Oke, saya sudah disconnect. Nah, di sini kalau saya reload, nah dia nggak bisa akses lagi, ya muter-muter aja gitu ya. Nah, aplikasi VPN seperti ini, kenapa itu contoh yang paling sesuai untuk metode opportunity approach? Karena kustomisasinya. Ya, misal kita terapkan di ITS yang notabene adalah sebuah perusahaan teknologi gitu. Maka servernya cukup CLI kayak tadi aja. Coba kita ke Gitbus tadi. Nah, software di sisi servernya cukup seperti ini aja. Adminnya itu bisa bikin sertifikat baru, ya modal ketik-ketik kayak gini aja gitu loh. Nah, sehingga biaya bisa murah, kita pengembangan bisa cepat gitu. Tapi ketika kita mendapatkan ke klien yang karyawannya itu rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Nah, terus adminnya juga pengen yang bisa diklik-klik. Ya, kita harus tambahkan fitur bagaimana command line interface ini bisa dibuatkan tampilan fisiknya, GUI-nya, Graphical User Interface, gitu. Artinya ada customization di situ tergantung biayanya gitu. Tergantung waktunya juga gitu. Atau misalnya pernah juga ada kasus bahwa mereka ingin mendapatkan manfaat dari VPN ini, yaitu bisa saling terhubung jarak jauh dengan komunikasi yang dienkripsi gitu ya. Tapi dia nggak mau install program apapun di Windows-nya, di laptopnya. Nggak mau nih install OpenVPN Connect, nih nggak mau gitu. Nah, otomatis VPN-nya connect di sisi routernya gitu. Jadi kan laptopnya connect ke router tuh, MikroTik. Nah, di MikroTik-nya kita pasang klien VPN. Tapi kalau pasang VPN di MikroTik, banyak yang harus di-custom. Itu compression LZO-nya harus dimatiin, dia nggak bisa pakai HLS, HLS-nya harus dimatiin. Portnya cuma bisa, protokolnya cuma bisa TCP, portnya cuma bisa 443. Artinya apa? Configuration-nya ini dimodifikasi lagi semuanya gitu. Nah, eh, oleh karena itu, ini adalah contoh yang paling tepat untuk opportunity approach karena semua pengembangan software itu nggak ada aturan bakunya, nggak ada rancangan basic, rancangan baku dari awal itu nggak ada, semuanya basic gitu. Nah, fiturnya disesuaikan dengan opportunity yang akan didapatkan di masa depan. Fiturnya dikembangkan berdasarkan potensi duitnya gitu. Ya, jadi opportunity approach itu teman-teman kita mengembangkan software yang basic yang tidak ada rancangan besarnya, tapi pengembangannya itu yang ngikutin angin aja gitu, ngikutin angin, ngikutin permintaannya klien seperti apa ya. Lebih kurang seperti itu demonya ya untuk contoh implementasi dari metode opportunity approach. Oke, saya kembalikan ke Rehan. Oke, baik. Terima kasih Bang Romi. Em, jadi kesimpulannya tadi bahwa metode yang kita gunakan ini, seperti Bang Romi bilang, bahwa metodenya ini lebih utamakan itu ini ya, dananya berapa. Jadi dia mengikuti sesuai dananya tadi. Nah, jadi kalau seandainya dananya cuma sedikit, mungkin sebatas seperti tadi, cuma tampilan CLI untuk adminnya, atau mungkin interface-nya itu nggak terlalu bagus, tampilan klien dan adminnya nggak begitu bagus, mengikuti alur gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, thank you ya. Kelompok 3 tadi berarti kelompok berapa tadi? Tadi kelompok Iya, 4 kelompok berarti ya. 3. Oke. Ya udah, silakan yang mau nanya sama di-share ya PPT-nya mungkin yang apa lain mau lihat.
Itu UI UX-nya ngapain itu? Eh, kan kita ini Pak, yang tadi kan awalnya kan kayak semacam custom. Kalau seandainya ada kan dia bagian yang seperti apa ya? Pasti klien nanti Pak. Kan tadi tampilan cuma kayak CLI doang tuh Pak. Iya, makanya berarti UI UX-nya Ya tergantung ini kan sesuai ini tadi Pak. CLI-nya kan UI juga, Pak, tapi CLI tapi. Nah, kan di sini ada modify ini sama improvement ide. Nggak tahu kan, siapa tahu kliennya punya ide sesuatu, dia dapat dana lagi, dia mau modif lagi gitu kan. Yang tadi desain balik itu, Pak. Gitu Pak. Oke. Antisipasi, Pak. Oh, jadi tim antisipasi front-end-nya. Bilang lewat. Teman-teman pada paham nggak tuh? Oke, langsung aja lah ya. Udah 9:06. Untuk kelompok 3, oke. Romi, Fadli, Ahmad Farid, Rohman, sama Dava ya. Menggunakan opportunistic approach, oke. Untuk ini ya, oke, bagus. Jadi pas banget gitu sama pertemuan ini. Yang sebelumnya itu yang paling tua ya, menggunakan waterfall. Yang satu lagi yang apa? Cukup baru gitu, cukup ini menggunakan opportunistic approach, oke. Jadi perbandingannya cukup signifikan nih kita lihat. Kayak di next aja. Oke, nah di sini dijelasin opportunistic approach itu apa gitu ya. Tidak, ini hal yang cukup baru sebenarnya, dan baik lagi tadi saya bilang karena si waterfall itu adalah yang paling tua gitu ya. Jadi sebenarnya dari itu, nah si approach ini juga sebenarnya lahir gitu. Ketika awal itu pemodelannya itu tadi menggunakan waterfall gitu ya. Nah, tapi di sini tuh ketika orang lagi ngebuat mana pendekatannya ini, dia tuh kayak ngerasa gitu ketika lagi buat proses. Ini deh karena contohnya ini mungkin teman-teman kira ini saya ambil contoh yang lain, misalnya yang paling gampang itu kita ambil bisnis layanan pengiriman deh. Oke, kita mau bikin layanan pengiriman gitu ya. Nah, kita berusaha analisa, desain segala macam. Nah, tapi lagi analisa kita mikir gitu. Sekarang udah ada gitu kan layanan pengiriman gitu, kayak atau udah ada kayak Gojek, GoPay segala macam. Kenapa nggak kita pakai aja gitu untuk pengiriman apa segala macam gitu. Kita cuma bikin entah fitur main core kita yang dibedakan dengan mereka tuh cuma sedikit gitu. Nah, dari situ kita dapat gitu, daripada kita bukan waterfall gitu ya, kita buat baru, kita desain, kita analisis penggunaannya, gimana cara ngirim barang yang baik, gimana cara packing, gimana cara menghitung berat, gimana cara ngirim sampai ke tujuan, berapa lama ongkos segala macam. Mendingan ya dari sini kita lihat nih ada opportunity gitu kan. Mendingan kita pakai aja punya dia gitu. Jadi kita tinggal bisa fokus ke main core, pembedanya dia tuh. Otomatis kan kita hemat waktu, hemat development, hemat apa itu. Pokoknya hemat itu. Nah, tapi kalau nggak tahu ya, tapi kalau saya nangkep dari tadi tuh justru kayak yang mau dibuat dari kalian tuh justru core bisnis kalian yang opportunity approach nih, bukan pemodelannya opportunity, tapi bisnis kalian yang opportunity approach. Tapi oke, nggak apa-apa. Di next aja. Oke. Nah, ini keuntungannya ya. Jadi ketahanan, kepuasan, fleksibilitas. Oke. Di next saja. Nah, tadi ya poin saya mau. Oke, nah saya fokus di sini nih. Nah, jadi si proses approach ini yang dari tadi itu kalau kalian masih inget di waterfall itu yang gue bilang dari ini. Nah, di sini dia langsung nih. Jadi dia ke first prototyping, modify until satisfied, selalu itu improvement data. Jadi ketika tadi soalnya dia ngeliat nih ketika apa ngebuat VPN, saya kurang tahu gitu jaringan, misalnya kalian bikin apa ya?
bikin tadi deh bagus pengiriman ataupun untuk pembayarannya gitu. Misalnya untuk pembayarannya bisa aja gitu kan kita develop gitu ya, kita buat fitur menu pembayaran, pilih menu antar rekening atau segala macam, atau kita pikir sekarang tuh udah ada gitu kan aplikasi pembayaran gitu, entah kalian pakai apa sekarang yang banyak kayak udah aplikasi pembayaran gitu, entah kalian pakai Sendit atau kalian pakai apa, kenapa nggak kita pakai mereka aja gitu. Jadi di sini tuh kita nggak perlu capek-capek gitu develop untuk fitur menu pembayaran, untuk menu accept payment segala macam, verifikasi payment segala macam, ya udah gitu kita udah lihat opportunity untuk apa pengiriman kita bisa ambil dari source code lain gitu, untuk pembayaran juga kita bisa ambil dari source code lain gitu. Jadi kita tinggal fokus ke bisnis core kita tuh apa gitu. Jadi di sini dia ngelihat gitu ada peluang gitu dalam beberapa core beberapa flow proses yang kita butuhin itu sebenarnya udah ada gitu ya. Kita nggak perlu buat, nggak perlu kita ambil. Jadi kita langsung aja nggak perlu apa analisis segala macam, kita langsung buat prototype yang kita mau gitu kan. Setelah tadi kita mau menu pilih kurir gitu ya, ya udah dia menu prototyping awalnya tuh ya kan, entah mau tampilan seadanya itu cuma tinggal pilih gitu kan, mau kirim pakai apa, cek gitu, keluar biaya segala macam itu semua itu ngambil di belakangnya tuh kita nggak perlu coding, cukup ngambil source dari lain gitu, entah menggunakan integrasi API segala macam. Artinya pada tahap ini tuh sebenarnya kita nggak ngoding gitu, kita cuma bikin integration ke dalam itu kan, mereka yang ngebuat dan bisa tuh terputus satu arah dari situ udah kita tampilin ke customer. Ini aplikasinya gitu kan, setuju nggak gitu ketika mereka ngeliat ada kurang ada apa, ya udah kita tinggal modify gitu. Yang kita modify juga modify yang apa yang ada di dalam tapis kita gitu, untuk pembayaran segala macamnya itu udah pasti oke gitu ya, kita modify lagi gitu, improvement dia perubahannya gitu. Misalnya gua nggak cuma mau ada apa layanan si cepat atau si kurir juga dong, gue mau ada layanan si ini juga, oke kita cek juga gitu kan, mereka bisa oke kita tambahin modify sampai si customer-nya oke, atau ada perubahan gitu, kita udah jadi nih layanan kurirnya gitu, kenapa nggak kita bikin toko online. Oke, toko online kita butuh apa nih, data produk, ada nggak gitu, berarti kan kita bisa dapetin nggak data produk kita nggak tanpa perlu kita buat segala macam. Bisa ternyata Tokopedia open API gitu, segala macam bisa dapat. Nah, jadi kita bisa improve lagi nih dari awal lah, kita cuma bikin layanan kirim, tiba-tiba kita bisa jadi online shop juga gitu. Kita bisa jadi online shop gitu. Cek lagi dengan kita bikin online shop yang operasi gini tanpa kita harus mengeluarkan beban development yang besar, beban analisis segala macam. Ya udah kita tinggal cukup ngegetin gitu data, bukan ngeget data sih, memotong proses gitu. Jadi proses development kita tuh jadi jauh lebih singkat. Oke, nah jadi pendekatan dia itu cuma 3 hal ini nih. Jadi dia awal bikin prototyping gitu kan, setelah itu kita pilih ke customer oke atau ada improvement dan segala macam, udah dia lakukan perubahan sampai customer itu udah satisfied atau dia puas gitu. Dia udah puas, ya udah tampilkan gitu. Beda banget ya sama kalau kayak waterfall tadi kan udah jelas itu kebutuhan awal aja, analisis dibuat gitu kan, desain segala macam baru dibikin untuk pembuatan aplikasinya. Nah, dengan opportunity coverage ini dia udah lihat nih ada bentuk opportunity gitu, ada bentuk fitur-fitur yang sebenarnya itu udah ready gitu, udah ada di pasar di di umum gitu. Jadi kita nggak perlu buat ulang, nggak perlu ngabisin resource gitu terlalu banyak gitu, karena dia ngeliat ada opportunity itu ya. Nah itu si project leader ini dia ngeliat itu ada berapa di flow proses bisnis ini kita tuh udah ada gitu. Contoh misalnya tadi mau bikin Open VPN ini, nah makanya tadi misalnya si Open VPN ini udah ada nih, misalnya si Abdurrahman ini dia bikin Open VPN ya. Misalnya saya ngeliat nih, saya mungkin TTS gitu ngeliat, wah sini ada Open VPN, saya nggak perlu repot-repot lagi nih buat SSL segala macam, saya bisa pakai si Abdurrahman. Ya udah, berarti kan secara nggak langsung saya bisa fokus ngedevelop hal yang lain gitu, untuk urusan si SSL segala macam saya pakai aja aplikasi Abdurrahman, selesai gitu. Berarti permasalahan saya mengenai si SSL segala macam udah dijawab sama si aplikasi Abdurrahman gitu. Jadi saya bisa fokus ngedevelop hal yang lain. Oke, nah udah kurang lebih seperti itu. Purchase coverage di next udah nggak ada lagi ya. Oke, ini implementasi tadi ya. Oke, kalau gitu cukup bagus sebenarnya pendekatan ini. Cuma tadi penjelasan dulu lebih ke arah flow bisnisnya ya, daripada
flow development-nya, makanya mungkin kurang tergambarkan gitu secara flow design opportunistic approach-nya, jadi lebih tergambarkan secara flow bisnisnya gitu. Oke. Thank you kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 sudah. Ahmad Farid Raihan, kamu kemarin UTS nggak sih sebelumnya? Kenapa Pak? Kamu UTS ngumpulin nggak sih? Ngumpulin Pak. Di e-learning? Heeh. Belum ada nilainya ya? Coba nanti saya cek lagi. Oke. Oke, kalau gitu thank you kelompok 3. Dan juga udah 9. Oke, thank you semuanya. Thank you juga buat ini pertemuan terakhir kita ya. Thank you juga buat 1 semester ini. Saya juga minta maaf kalau saya ada salah. Untuk untuk UAS nanti itu ya, tinggal kalian kumpulin aja PPT-nya. Jadi 2 minggu lagi ya, minggu depan, minggu depannya lagi. Nanti saya buat form buat kalian submit PPT kalian per kelompok. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi ya. Ya semoga ketemu semester depan. See you. Bye. Thank you. Makasih banyak Pak. Oke. Makasih banyak Pak.